kita unggah di satu tombol unggah, namun di sini kita kurang satu, misalkan kurang surat pernyataan aktif misalkan, atau surat keabsahan. Saat ini kita sudah mulai bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS maupun juga P3K 2023 di akun SSC ASN. Mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang nggak lulus seleksi administrasi ya. Di sini kita akan memberikan contoh yang tidak lulus seleksi administrasi CASN 2023. Dan ketika kita nggak lulus seleksi administrasi, padahal kita optimis sebelumnya seluruh background ini yang kita upload sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan juga persyaratan jabatan yang dilamar. Bagi teman-teman yang mungkin merasa penasaran mengapa kita nggak lulus seleksi administrasi, berikut ini kita akan berbagi update informasi, yaitu dari klarifikasi verifikator instansi mengapa kita ini tidak lulus seleksi administrasi CASN 2023. Dan di sini kita nanti masih bisa mengupayakannya yang awalnya nggak lulus bisa untuk menjadi lulus, tentunya dengan memanfaatkan momentum setelah ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pertama-tama di sini kita berikan dulu untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini sebagai contohnya untuk yang pertama, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian ketika kita nggak lulus seleksi administrasi, maka di bagian bawahnya ini akan diberikan yaitu alasan ya, yaitu alasan TMS atau tidak memenuhi syarat dari verifikator, yaitu surat pernyataan dan surat lamaran ini tidak ditulis tangan. Nah, mungkin saja di instansi yang dilamar ini diwajibkan untuk surat lamaran dan surat pernyataan ini wajib ditulis tangan. Kita nggak tulis tangan ya berujung kita nggak lulus seleksi administrasi kan, karena nggak sesuai dengan persyaratan instansi. Kemudian yang kedua, surat keterangan bekerja fotokopi. Nah, di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa berkas apapun yang kita upload itu adalah harus yang asli ya teman. Nah, asli itu asumsinya apa? Yaitu berwarna, baik itu dari stempel, mungkin kop juga harus berwarna. Kalau misalkan di sana hitam putih, tentunya itu teridentifikasi bahwa itu nggak asli ya, alias fotokopian. Ini contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh berikutnya, ini adalah mohon maaf Anda nggak lolos seleksi administrasi dikarenakan belum sesuai dengan persyaratan instansi. Alasan TMS-nya pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Misalkan saja ini adalah saya melamar dalam jabatan A, kemudian pengalaman kerja saya ini tidak sesuai dengan jabatan yang saya lamar, dan berujung ini adalah tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Tentunya di sini nanti ya kita nggak bisa lulus kan. Dan selanjutnya di sini yang ketiga, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, untuk alasan TMS dari verifikator ini adalah cukup sederhana sebenarnya, yaitu pada surat lamaran, dokumen poin surat lamaran itu tidak ditulis teman-teman. Nah, ini untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi itulah surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubui dengan e-materai. Alasan TMS-nya inilah surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, mungkin saja untuk yang di instansi ini mungkin ya, ini adalah yang namanya surat lamaran itu tentunya semua sudah tahu kalau misalkan itu surat lamaran. Namun di atasnya mungkin saja itu diminta untuk diberikan tulisan surat lamaran atau kop tulisan surat lamaran gitu ya. Nah, ini kemudian berikutnya, mohon maaf Anda nggak lulus seleksi administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, kalau ijazah ini nggak sesuai dengan kualifikasi atau linearitas yang dipersyaratkan untuk jabatan itu, ya berujung kita nggak lulus seleksi administrasi teman-teman. Dan terkait tentang untuk surat lamaran yang nggak ada kopnya, nggak ada judulnya, itu kira-kira seperti apa? Mungkin untuk surat lamaran yang dimaksud itu adalah yang seperti ini mungkin ya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa inilah surat lamaran. Surat lamaran tentunya di sini berawal dari kota mana, kemudian tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kita menulis surat lamaran ini, ditujukan kepada siapa, kemudian yang dimaksud mungkin ini nggak ada kopnya, berarti di sini seharusnya mungkin ya ini harus ditulisi yaitu judulnya, judul surat itu adalah surat lamaran gitu mungkin.
Kalau surat pernyataan ya surat pernyataan gitu. Itu adalah mungkin sebagai penanda bahwa itu adalah surat lamaran maupun juga surat pernyataan. Meskipun pada tombol ini sudah dapat dipastikan itu adalah khusus untuk surat lamaran atau surat pernyataan, itu sudah jelas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tiap verifikator instansi dan juga instansi yang kita lamar itu tentunya memiliki kebijakan masing-masing dan kita wajib untuk menghormatinya. Dan yang pasti meskipun kita belum lulus seleksi administrasi, ini nanti teman-teman masih bisa untuk mengupayakan ya untuk nantinya bisa lulus. Tentu saja dengan memanfaatkan yaitu fitur ajukan sanggah, teman-teman. Yang mana untuk fitur ajukan sanggah ini nanti akan dapat teman-teman akses yaitu mulai dari tanggal 19 Oktober 2023 yaitu jam 5 pagi. Nah, ini yaitu mulai dari tanggal 19, ini tentunya setiap daerah berbeda-beda, ada yang mulai jam 1 pagi, ada yang jam 5 pagi, sampai nanti tanggal 21 Oktober 2023 jam 23:59. Teman-teman nanti bisa mengajukan sanggah bagi yang tidak lulus untuk nanti bisa mengupayakan bisa lulus ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk kira-kira mungkin kita sudah merasa yakin ya bahwa kita itu lulus, namun mengapa sih kita itu nggak lulus? Sebenarnya apa saja yang diperiksa verifikator dan juga apa yang menyebabkan kita itu tidak lulus, teman-teman. Dan berikut adalah beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui, yaitu beberapa hal yang menyebabkan kita itu gagal seleksi administrasi P3K maupun juga CPNS tahun 2023. Tentunya masing-masing daerah, masing-masing instansi itu memiliki kebijakan dan juga persyaratan yang wajib kita penuhi kalau misalkan kita ingin mendaftar CASN di daerah tersebut ya. Nah, yang pertama itu adalah biasanya itu tidak ada kesesuaian ya, tidak sesuai antara kualifikasi pendidikan atau ijazah dengan formasi yang dipilih. Misalkan saja untuk formasi yang dipilih itu adalah mungkin sebagai jabatan P3K teknis, misalkan penyuluh pertanian, kemudian yang dipersyaratkan itu adalah S1 pertanian, kemudian ada rumpun lain gitu ya. Tentunya yang ada dalam kolom-kolom tersebut, kolom persyaratan dari pengumuman instansi, itulah yang bisa kita linear bisa masuk ke sana. Kalau misalkan kita memaksakan diri memakai ijazah yang enggak linear dengan formasi jabatan yang kita lamar, ya kita berujung nggak lulus seleksi administrasi, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu dokumen persyaratan yang diunggah itu tidak lengkap ya. Nah, dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap itu misalkan seperti apa? Misalkan untuk poin di surat lamaran, surat pernyataan misalkan. Nah, surat pernyataan misalkan di daerah itu ada surat pernyataan 5 poin, kemudian surat pernyataan tidak minta pindah, kemudian surat pernyataan keabsahan seluruh data, kemudian surat pernyataan mungkin pernyataan apa gitu. Nah, namun di sini seharusnya ada 4 berkas yang kita jadikan satu file di Bupe Materai, kita unggah di satu tombol unggah. Namun di sini kita kurang satu, misalkan kurang surat pernyataan aktif misalkan atau surat keabsahan. Ya, di sini dinyatakan nantinya kita nggak lulus, yaitu dokumen persyaratan yang diunggah itu tidak lengkap, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen persyaratan yang diunggah itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, contohnya seperti yang di depan tadi, yaitu mungkin permintaan dari instansi verifikator itu adalah untuk surat pernyataan, surat lamaran harus diketik, ditulis dengan tangan, namun kita ketik. Nah, ini berujung kita nggak lulus seleksi administrasi kan, karena dianggap nggak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang keempat yaitu dokumen yang diunggah itu tidak terlihat dengan jelas atau tidak terbaca. Kalau misalkan kita itu kan di sana itu ada batas minimal maksimal kan, minimal 100 KB, maksimal 1000 KB, dan kita itu memang bisa untuk mengupload itu 73 KB misalkan. Nah, minimalnya 100, kemudian kalau misalkan kualitasnya kurang, otomatis nanti dari verifikator itu nggak akan terbaca dengan jelas. Kalau misalkan nggak terbaca dengan jelas, ya nanti berujung juga kita nggak lulus seleksi administrasi. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, tidak membubuhi dokumen tertentu dengan e-materai. Nah, mungkin teman-teman di sini kita dulu sudah sering sekali kan memberikan tutorial tentang panduan cara penggunaan e-materai.
baik itu di Skill Academy, kemudian yang ada di matre.electronic.com, dan sampai saya itu mengulang-ulang tutorial itu sekitar ada 15 video yang membahas terkait tentang e-matre, dengan tujuan supaya teman-teman ini bisa untuk membuka e-matre dengan benar dan tidak menggunakan mungkin jasa-jasa di luar sana yang mungkin memberikan coding-coding tertentu untuk mencari keuntungan terkait tentang matre ini supaya bisa murah gitu ya. Jadi sebenarnya itu sudah banyak sekali tutorial, kalau misalkan kalian mengikuti tentunya nggak ada masalah ya terkait tentang e-matre ini. Dan yang jelas di sini matre yang sudah kita bubuhkan dalam berkas kita itu harus terverifikasi dari Peruri. Kalau terverifikasi itu akan bisa masuk dan lolos verifikasi. Nah, kita nggak bubuhi dokumen tertentu dengan e-matre ya, kita berujung nggak lulus. Dan berikutnya untuk yang keenam yaitu dokumen itu tidak asli alias palsu misalkan, atau memakai hasil fotokopi. Nah, misalkan dokumen kita nggak asli, mungkin ijazahnya itu ijazah orang atau mungkin ijazah siapa, kemudian transkripnya itu transkrip siapa, mungkin hilang, kemudian kita pakai fotokopian, yaitu sama halnya kita nggak asli ya, yaitu pakai fotokopian itu nggak bisa. Jadi yang dimaksud dengan asli itu adalah selain itu atas data kita dan juga milik kita terverifikasi di Dikti, juga berkas yang diupload itu harus asli bukan fotokopian. Nah, bedanya antara asli dan fotokopi, kalau fotokopi itu kan hitam putih ya, kalau asli itu berwarna. Ijazah itu kan berwarna kan, untuk yang kopnya itu warna, kemudian juga stempel warna, tanda tangan mungkin juga warna. Nah, itu yang membedakan antara asli dan juga fotokopian teman-teman. Kemudian surat lamaran atau surat pernyataan itu tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, ini sudah kita bahas di depan tadi, entah itu mensyaratkan untuk ditulis tangan atau mungkin juga diketik pakai komputer, kemudian kalau ditulis tangan itu apakah huruf kapital atau enggak, kemudian dikasih judul atau enggak, kemudian peruntukannya itu untuk siapa, kemudian surat lamaran itu poin-poin yang enggak kita lampirkan itu dihapus itu kan, ada tanda bintang 1, 2, 3 gitu tuh. Kemudian nama pelamar enggak sesuai dengan KTP misalkan atau ijazah, mungkin teman-teman ada yang antara nama di KTP, nama di ijazah, nama di KK, nama di akun nggak sama ya, ini bisa jadi nanti berpeluang untuk tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian e-matre palsu atau nggak berlaku, meskipun mungkin kita bisa mengupload dokumen ber-e-matre di SSCISN, mungkin dengan berbagai macam cara yang ilegal gitu kan. Nah, itu tentunya juga nanti tetap verifikator itu sangat jeli, tidak akan bisa terkecoh ya dengan hal itu. Kita pastikan e-matrenya itu membelinya di situs-situs resmi yang sudah direkomendasikan oleh Peruri dan juga BKN teman-teman. Nah, ini berikutnya yang terakhir yaitu kalau misalkan kita nggak menyelesaikan proses pendaftaran baik itu CPNS maupun PKK ya, berujung kita nggak lulus seleksi administrasi kan. Nah, itu adalah kira-kira untuk penyebabnya yang nggak lulus seleksi administrasi. Namun teman-teman di sini nggak usah khawatir dikarenakan nggak lulus seleksi administrasi. Ini bukan akhir dari segalanya. Nanti masih ada masa sanggah. Silakan saja untuk mencoba mengajukan sanggah. Yang jelas untuk sanggah itu yang kita bisa sanggah itu adalah atas bukan kesalahan dari pelamar ya. Itu kita bisa mengajukan sanggah. Pokoknya nanti hasilnya apa kita ajukan saja sanggah dan semoga kita sukses ya untuk di tahun ini.